ini yaitu tanggal 11 Januari 2024 sebagai pertemuan NN yang pertama, neural network gitu ya. Seperti biasa saya biasanya main idea atau basic-basicnya, Pak Surya lebih detail pada coding aplikasinya begitu, dan beberapa materi yang dari Pak Surya saya sisipkan hari ini begitu, karena mahasiswa saya harap sudah melihat supaya tidak terkejut gitu ya. Tetapi seperti biasa saya menganggap beberapa basic itu saya ulang supaya tidak supaya bisa mengikuti. Jadi dan sudah saya tulis dalam PPT maupun Word-nya masih hanya cut and paste dari YouTube. Jadi sumber YouTube sebetulnya, kemudian saya gabung-gabungkan dan beberapa matematikanya saya detailkan, gitu ya. Karena di sini saya lihat ada yang bukan matematika, jadi saya harap apa yang saya sampaikan sangat jelas. Jadi basicnya kesampaian, begitu ya. Itu harapan saya di pertemuan awal. Jadi kalau kuliah itu biasanya kalau mahasiswa S1 yang di awal-awal mereka abai gitu ya, tak masuk minggu kedua, tapi justru saya harapkan di minggu awal inilah kita bisa memahami gambaran umum dari materi kuliah begitu ya. Jadi goalnya apa, kemudian teknik-teknik umumnya seperti apa begitu, itu justru di semester atau di pertemuan pertama gitu ya. Semua mata kuliah harapan kami begitu. Jadi saya senang hari ini semua hadir dan diharapkan bisa mengikuti. Dan saya menggunakan gambar yang cukup menarik dari internet tentunya, bagaimana ada kompleksitas saraf-saraf di kepala begitu, sehingga mahasiswa langsung mendapatkan gambaran betapa kompleksitasnya cara berpikir manusia yang diupayakan bisa dijelaskan secara keilmuan dari sisi algoritma ya. Ada yang secara keilmuan dari sisi biologi, kemudian ada neuroscience begitu. Sehingga ada beberapa istilah mungkin nanti ada di beberapa pertemuan dari neuroscience gitu ya. Tapi ini basicnya lebih ke sisi matematika karena nanti codingnya menggunakan algoritma yang didasarkan pada matematik gitu. Nah, pertemuan hari ini itu pembahasan RPS. Ini kok nggak ada lihat di sini gitu ya. Pembahasan RPS, kemudian motivasi, contoh aplikasi NN yang pernah dikerjakan oleh dosen dan mahasiswa Magister Sains Data. Ada 2 dipublikasi Sinta 2, jadi mahasiswa bisa rujuk atau bisa lihat bahwa sungguhnya mahasiswa bisa juga. Jadi tidak usah ragu bahwa mahasiswa bisa memahami karena bisa memanfaatkan neural network ini ya. Jadi di level master mahasiswa itu memahami dan memanfaatkan, tapi di level yang lebih tinggi atau S3 adalah membangun algoritma baru begitu ya. Dan mungkin satu slide saja apa hubungannya yang di biologi dan data science, tetapi saya tidak masuk ke biologinya tapi hanya gambarnya saja. Kemudian ini yang paling penting, ide dasar NN-nya ya, begitu. Nah, terutama tentunya Mathematical Foundation for Neural Network atau NN, di mana ini nanti akan diperlukan pada kuliah deep learning. Ya, pada deep learning. Yang pertama tentang RPS, ya. Oh, ini di sini ya. Slide show from current. Nah, ini RPS-nya. Ini Pak Surya membuat RPS-nya dengan coding juga, ya. Jadi dia nggak ngetik satu-satu ya. Jadi agak berbeda dengan yang mungkin
di template-nya Prof. Adi begitu. Ya, ini yang susah menyeragamkan orang-orang pinter ya. Saya inginnya juga bukan karena Pak Surya, tapi saya ingin yang versi cepat gitu ya. Jadi kata kuncinya masukkan, kemudian siapa pengajarnya, kemudian batas penilaian apa, begitu di codingnya Pak Surya, maka langsung jebret muncul ini. Ya ini based on code Python ya, nulis seperti ini. Jadi Pak Surya nggak ngetikin satu-satu ini RPS-nya ya. Dan mungkin kita tidak menjalani sebegitu runtut, tetapi ini garis besar supaya kita di kuliah ada kok RPS-nya begitu, dan sekilas juga kita akan menggunakan ini, tapi tidak sebegitu detail, tergantung dari proyek yang nanti dibicarakan juga oleh mahasiswa maupun dosen aplikasinya gitu ya. Secara umum harapannya di sini ya. Basic Principle Neural Network, kemudian bagaimana kita melakukan codingnya dengan Python, kemudian ada beberapa masalah gitu toh ya, kemudian bagaimana mengevaluasi performance neural network dari berbagai model neural network yang dipilih untuk kasus tersebut ya, antara yang ketiga dengan yang kelima ini. Yang ketiga ini mungkin lebih dari sisi pembelajaran. Yang kelima seperti biasa based on project. Nah, jadi diharapkan mahasiswa selalu bisa menarasikan apa yang dikerjakan dalam tulisan. Jadi mulai hari ini pun mahasiswa sudah siap pada target yang diharapkan begitu ya. Tentang ini ya, apply neural network to real world problem ya. Contoh yang digunakan oleh mahasiswa dulu, ini contoh yang sederhana ini tapi belum publish, di review ada komentar, ini mahasiswa waktu kuliah neural network yang angkatan 2021 misalnya, ini ya, dia anak pendidikan matematik, tapi kemudian buatlah edukasi neural network gitu ya, sekalipun kemudian dikomentari tidak cocok untuk data kanker payudara karena datanya sudah ada dari internet. Kemudian secara pendidikan seperti apa sih, ada inquiry-nya dimasukkan begitu ya. Jadi idenya topik neural network belum pernah diperkenalkan pendidikan, bagaimana itu diperkenalkan, misal seperti itu ya. Ini kemudian menyisipkan apa yang diajarkan Pak Surya di sini gitu. Tapi ini belum terbit, tapi ini adalah tugas kuliah yang sudah dibuat begitu ya, contohnya seperti ini. Jadi dia bisa menambahkan pemikiran sendiri terhadap data ya, tetapi kemudian dari versi edukasi seperti apa gitu ya. Nah, sehingga kita milih ini jurnal edukasi pendidikan informatika. Tapi karena kami tidak melanjutkan reviewnya, jadi tidak terbit dan reviewnya lama gitu ya. Ini contoh sederhana. Jadi mahasiswa bisa mulai dari sekarang, goalnya apa, bisa dimulai dari sini. Kalau datanya sudah ada, setiap kali metode yang diberikan langsung orientasi kepada metode itu aplikasi ke data saya apa, silakan ya. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, mari kita lihat ini RPS hari ini, slides from current, jadi introduction to NN ya. CPL itu capaian pembelajaran, CPMK capaian mata kuliah. Describe the basic component of neural network. Basic komponennya nanti apa saja begitu ya. Kemudian tujuannya memahami dasar-dasar NN gitu ya, neural network. Saya ternyata belum share. Saya belum share, mana share-nya? Terlewatkan ternyata ya. Saya pakai 2 perangkat jadinya bisa tes
apakah udah share atau belum tadi. Jadi saya ulang, jadi ini tadi yang pembahasan RPS tadi sudah diharapkan ya mahasiswa merujuk ke RPS yang sudah dibagikan, begitu ya. Kemudian khusus saat ini tentunya adalah dasar-dasar NN. Bagaimana menggambarkan NN itu sebetulnya yang paling sederhana seperti apa. Kemudian konstruksi matematikanya seperti apa. Jadi mungkin yang matematik, yang bukan matematik cukup melihat menikmati saja notasi barunya karena saya yakin pasti bisa adjust terhadap coding-coding yang sudah ada gitu ya. Seperti itu, karena kalau saya lihat di Towards Data Science, notasi mereka tidak begitu banyak matematik ya, tetapi bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, kalau yang di pendidikan matematik ya silahkan mungkin matematikanya secara edukatif di mana saya bawakan itu silahkan ya. Nah, rumah besarnya dari NN itu di area ini ya. Jadi kalau semester pertama kita belajar artificial intelligence di mana di dalamnya mungkin ada machine learning. Kami tidak membuat machine learningnya di big data analysis. Kami tidak membuat mata kuliah khusus machine learning karena diskusi beberapa waktu dalam penyusunan kurikulum sehingga disisipkan di big data analysis begitu. Ya. Nah, jadi semester berikutnya deep learning. Jadi diharapkan NN ini bisa menjadi dasar untuk ke semester berikutnya. Karena yang deep learning wajib sekalipun optional NN, maka jadi seolah-olah optional tapi wajib gitu ya. Oke, so ini untuk menginspirasi, memotivasi begitu ya. Manfaat NN. Ini contohnya perbandingan model convolutional neural network pada klasifikasi wajah orang Papua dan etnis lain. Jadi untuk melakukan klasifikasi ya. Jadi sederhana sekali, klasifikasinya hanya dua klasifikasi aja ya. Bisa ya tidak, tapi ini di sini adalah gambar yang diolah di mana ada 565 image wajah etnis Papua. Kebetulan Mbak Yuni waktu itu ada pas saat PON di Papua sehingga dia punya data orang asli Papua begitu dan dia masuk ke sebagai volunteer atau apa kerja di situ dalam pengolahan data sehingga dia punya foto-foto. Nah, itu yang dia manfaatkan. Sedangkan gambar ini hanya sebagai ilustrasi. Jadi bukan gambar yang diolah tetapi hanya ilustrasi membandingkan antara etnis Papua dengan yang lain. Yang lain bisa kita ambil dari AF begitu ya. AF itu ada Eropa, Chinese dan seterusnya. Yang tentu kita bisa melihat sangat berbeda. Ya, dan yang menarik adalah algoritmnya bisa melakukan perbedaan secara otomatis begitu. Nah, yang menarik lagi bagaimana budaya itu masuk. Jadi kami berharap Yuni dan Happy itu adalah mahasiswa Papua, di mana apa yang mereka kerjakan memberikan nilai yang baik atau memberikan kontribusi terhadap Papua gitu ya. Jadi kenapa menggunakan topik Papua seperti itu, sama seperti mahasiswa yang di perusahaan silahkan apa yang dipelajari memberi kontribusi bagi perusahaan. Nah, ini contoh antara Papua dan Papua Nugini face painting using CNN. Jadi orang Papua dengan Papua Nugini itu suka melakukan lukis wajah. Ternyata bagi kalangan Papua dan Papua Nugini mereka bisa paham, oh itu orang Papua Nugini, itu orang Papua begitu ya. Itu antara mereka sendiri. Nah, bagaimana ini bisa dikenali oleh CNN gitu ya. Jadi kalau nanti ada orang dengan lukis painting ini Papua atau Papua Nugini, algoritmnya harusnya bisa digunakan begitu. Jadi ini terlihat lebih mirip begitu ya. Ini kalau dari ceritanya terjadinya Papua dari YouTube begitu ya, Papua dulu dijajah Belanda,
kemudian ingin dijadikan negara boneka oleh Belanda, tapi kemudian ada orang Papua yang menghendaki bergabung dengan Indonesia. Jadi pemuda Papua itu saya lupa namanya, yang kemudian karena kepandaiannya dia dikirim ke konferensi terkait diskusi pembentukan negara boneka Papua di suatu tempat di Papua Nugini kalau nggak salah, dan dia menyatakan menolak, yang kemudian bahkan ditangkap orang Belandanya, tapi dia tetap terus berjuang. Kemudian dan Papua Nugini berkehendak lain, sehingga itu menjadi masalah juga kemudian dibawa masalah tersebut ke PBB. Kemudian Bapak Presiden pertama Soekarno tetap mengupayakan untuk Papua menjadi milik Indonesia, karena Indonesia terjadi adalah dari tempat-tempat pulau-pulau di mana semua jajahan Belanda, begitu ceritanya. Jadi termasuk Papua, begitu. Yang kemudian mengirim Soeharto sebagai pemimpin jenderal kala itu yang memimpin penyelesaian Papua masuk ke Indonesia. Nah, juga ada Yosudarso juga, begitu ya. Nah, jadi ada Papua dan Papua Nugini itu karena hal tersebut, begitu ya. Jadi bagaimana Belanda pertama menolak, kemudian melihat situasi politik kala itu, misalnya Belanda musuhnya siapa, begitu. Kemudian Soekarno mendekati Rusia, Rusia membantu pesawat-pesawat, termasuk yang mungkin mahasiswa dengar alutsista, begitu. Ternyata ada beberapa pesawat Amerika yang juga membantu, begitu, sekalipun waktu itu Amerika sekutunya Belanda. Dan kemudian singkat ceritanya ribuan yang terlibat dalam peperangan tersebut, maka jadilah Papua menjadi milik Indonesia. Begitu ya ceritanya. Itu kira-kira untuk sebagai tambahan pengetahuan kita tentang Papua dan Papua Nugini. Sehingga mereka mungkin ada keserupaan dari sisi budaya face painting, tapi kemudian ada karakteristik masing-masing dengan berjalannya waktu. Nah, itu kira-kira, dan datanya juga dikoleksi dari internet, ya. Yang menarik. Oke, itu contoh yang sudah dikerjakan oleh Pak Surya itu dan tim, ya, sehingga kita yakin pasti mahasiswa juga bisa mengikuti kuliah ini karena sudah ada hasilnya. Dan ditulis dalam bahasa Indonesia, materi ini sudah ada di siasat sehingga bisa dirujuk dan dilihat. Kita masuk bagian ketiga ya. Nah, ini hanya satu slide saja untuk menginspirasi tadi di halaman pertama betapa sulitnya saraf-saraf di otak manusia. Nah, bagian utamanya adalah di mana ada input ya, input informasi masuk ke neuron, dan ada dendrit ataupun ada soma di situ, ada akson di situ, dan ada sinops di situ untuk penghubung informasi tersebut, sehingga kemudian ada menjadi action, dalam hal ini output, untuk hasil dari informasi yang diperoleh, gitu ya. Misalnya kalau baca data ya, yang dibaca betul, baca gambar foto Soekarno, munculnya Soekarno bukan Soeharto, dan seterusnya. Oke, nah dan ternyata gambar-gambar di internet itu pun juga ada artnya ya. Jadi tidak sekedar gambar, sebenarnya secara perkembangan gambar-gambar ini juga karena peralatan yang digunakan, tapi juga kemudian berkembang juga artnya di situ. Jadi kalau dilihat mahasiswa juga bisa menikmatinya ya. Sama seperti saya misalnya dengan matematik kemudian mengenerate artnya dari matematik dari fungsi kompleks, misalnya seperti itu. Oke. Nah, tentunya mahasiswa sudah overview apa itu NN di internet ya, ada banyak varian. Jadi untuk menjelaskan kompleksitas neuron dan jaringan saraf otak manusia selogis mungkin, selengkap mungkin, begitu ya.
So, secara filosofis ya NN atau yang kemudian menjadi sebuah keilmuan dari AI begitu ya. AI itu adalah mengimitasi manusia ya. Kalau kita imitasinya Tuhan, serupa dengan Tuhan, maka AI itu mengimitasi kita. Gitu kira-kira. Ada pembicara yang menyampaikan itu. As God creates as his image, so human creates AI as our image. Seperti itu. Dan tentu gambar ini keteraturannya tidak seperti ini ya, tapi untuk membangun teori harus dibuat sedetail mungkin, mulai dari hal-hal yang sederhana, begitu ya. Di mana input itu adalah atau dibentuk dari neuron-neuron, begitu, dan kemudian sampai pada output. Nah, untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin, selogis mungkin, seefektif mungkin, itu dibangunlah hidden layers ya, yang mengekspresikan tadi ya, ada dendrites, ada apalagi aksiom dan seterusnya ya. Ini contoh pada YouTube yang lain bagaimana misalnya ada berapa piksel untuk melihat huruf O atau X begitu ya. Kemudian dikonstruksi bagaimana itu terjadi atau bisa dibaca sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, nanti kita akan masuk ke sana di beberapa pertemuan lebih lanjut. Pada kiri misalnya ada yang sederhana ya, misalnya informasi yang kita baca ini adalah 0,5, 1,5, 1,7, 1,9. Kemudian kita ingin menghendaki apa ya? Ada output apa? Ada output macam-macam ya. Di sini gambarnya terlalu umum ya, masih banyak output yang di sini misalnya. Ya, nanti kita akan menyederhanakan dari tampilan ini. Jadi komponen apa yang ada di NN? Sejauh ini yang kita baca adalah ada input layer, hidden layers, output layers ya. Kemudian pada layer-layer itu adalah neuron-neuron begitu. Di sini juga neuron-neuron ya. Dan kemudian ada berapa layer sampai sejauh ini untuk membaca data tertentu. Kemudian teori umumnya seperti apa itu belum ada ya. Jadi belum ada aturan umum berapa banyak layer yang kita buat untuk baca gambar manusia secara utuh misalnya, itu belum ada ya. Jadi masih dalam diskusi. Kita masuk ke ide dasar, di mana mungkin agak menyebalkan ya untuk Mas Setio ya, atau yang lain. Kok matematika begitu, pengen menghindari matematika, tapi kok ya ketemu juga gitu. Tapi kita hanya menggunakan, kita bersyukur di era teknologi, sehingga kita tinggal cut and paste apa yang sudah pernah dipelajari orang, kita tempel di sini. Dan saya ambil juga dari diktat saya di internet tentang regresi multivariat ya, pemodelan statistika kalau nggak salah ya, dari data ke model ya, di ResearchGate. Nanti juga saya taruh di drive saya supaya mahasiswa bisa rujuk, atau pemodelan matematika atau pemodelan statistika Warusip gitu, nanti ketemu diulang lagi. Seperti biasa, jadi membaca data input ke output, hal yang paling sederhana, apa itu hubungan input dan output, itu disebut regresi ya, atau regresi linear begitu. Ya, kalau pertanyaannya sebelum regresi, adakah hubungan antar mereka? Itu korelasi gitu ya. Korelasi. Nah, tetapi ini kita sudah pada tahap menganggap bahwa hubungan mereka itu linear. Linear itu secara konstruksi matematik adalah di SMA Y sama dengan MX plus C, di mana M dan B ini dicari.
atau M ini gradien namanya, B itu intercept ya. Dalam bahasa NN itu kita bacanya sebagai bobot si M ini, B ini sebagai bias gitu ya. Nah, kalau untuk orang kimia biasanya mereka langsung pakai Excel gitu ya, masukkan datanya gitu. Nanti pakai tool analisis, langsunglah keluar ini. Nanti ada root mean square juga akan muncul. Begitu ya, sehingga jadi yang spot-spot ini itu adalah tentu pasangan data tabelnya ya, tabelnya. Kemudian kita ingin bicara soal hubungan pasangan X dan Y yang diukur berdasarkan spot-spot ini. Nah, karena berpola linier, dalam hal ini berpola garis lurus, begitu kita ingin garis lurus ini dengan kemiringan berapa, interceptnya berapa, gitu. Ya. Nah, dari komputasi kita bisa lihat atau dengan MSE meminimumkan error, maka akan diperoleh bahwa formulanya untuk M dan B itu ini, gitu ya. Kalau mau lihat lagi lebih detail, ada di di berbagai informasi internet atau di tempat saya. Nah, tata tulis statistika ini yang kadang membuat bingung untuk saya dulu ya. Dia pakai beta 0 dan beta 1 gitu ya. Kalau di kalkulus MX plus C ya. Terus karena ada banyak data pasangannya ya kan, kalau di matematika SMA itu cukup 2 titik ketemu garis. Kalau dari sini 2 titik garis, ini saya garis, 2 titik garis. So, pertanyaannya adalah garis terbaiknya mana? Ya, tentunya berarti di mana beta 0, beta 1 atau M dan B itu harus terbaik atau meminimalkan error. Errornya itu yang mana? Yang mana ya? Kalau kursor saya menuju ke sini ya, errornya itu adalah antara ini garis lurus yang halus ini itu adalah garis hasil model gitu ya. Sedangkan yang titik-titik ini itu adalah yang data. Nah, error itu tentunya adalah perbedaan antara data dengan modelnya, yang kemudian dikuadratkan, karena kalau kita lihat misalnya yang kedua ini, yang bagian data ini lebih pendek daripada bagian model. Kalau saya tarik garis X sama dengan 3, maka yang di model itu 5 lebih, sedangkan yang di data itu 5. Demikian pula yang lain. Kalau X-nya sekitar 4, di sini modelnya 10 lebih sedikit, ya di garis ini kita taruh bintang, maka data X4 itu 15. Nah, itu selisihnya menjadi di sini di atas ya. Kalau tadi kelebihan si model menduga, di sini masih kurang menduga. Nah, karena deviasi perbedaan ini maka dikuadratkan, karena tidak mengurangi makna apa itu error ya. Nah, deviasi atau di sini MSE, mean square error ya, mean square error atau itu. Nah, kalau dalam statistik nulisnya oke, setiap model nanti ketemu beta 0 tilde plus beta 1 tilde XI. Kalau orang kalkulus, maka ini berarti berlangsung untuk nilai X dan Y secara kontinu dari antara data yang diberikan sampai data terakhir. Jadi ini enggak perlu ya, yang panjang ini enggak perlu. Karena ini yang panjang ini gambarnya orang lain ya, bukan saya. Karena dia hanya menduga antara garis data pertama sampai yang terakhir, memberi informasi linearitasnya terhadap M dan B ya, atau beta 0 dan beta 1. Sehingga kalau orang kimia ini kan bentuk data ini kan mahal ya biasanya ya kalau untuk kasus-kasus yang bahan habis pakai. Sehingga kalau kita menduga misalnya di 7,8 begitu, kita tinggal menggunakan modelnya. Oh, 7,8 beta 0 udah ketemu.
X-nya 7,8, oh berarti Y-nya sekitar itu, gitu ya. Di mana data nggak ada X 7,8. Itu kepentingannya, ya. Nah, so di kepala kita selalu ya merujuk bagaimana NN menuliskan prosedur ini, begitu ya. Yang kelihatan agak ruwet tadi, ya. Jadi bahwa ada X, ada Y, bagaimana ini menjadi notasi dalam NN. Itu pada halaman-halaman selanjutnya. Ya, basicnya di situ. Nah, ini contoh kalau sekarang 2 kolom ya, 2 kolom data, 2 fitur input, 1 fitur output ya. Kalau dalam bahasa statistik 2 variabel prediktor, 1 variabel respon. Ya. Dalam bahasa kalkulus 2 variabel dependen, 1 variabel independen. Nah, sekarang di sini kita pakai kata feature. Bahasa Indonesia fitur ya. Ada fitur-fiturnya apa? Gitu ya. Kalau Mas Yosia kemarin mendefinisikan parameter ya. Saya kurang srek kata parameter di situ ya. Parameter itu di sini kita menggunakan istilah di sini ya, beta 0, beta 1, beta 2 itu parameter. Ya. Bobot-bobot pengali yang kita cari sedemikian rupa X1 dan X2 ini fitur-fiturnya. Ya, mungkin saya salah tangkap atau sebetulnya memang yang dicari adalah parameter-parameternya memang ya. Begitu. So, angka 11 ini karena ada beta 0 ini ya, beta 0. Jadi data yang ke 1 itu Y1 artinya fitur output itu diharapkan mengikuti model ini ya. Nah, kalau di statistik yang lebih lanjut, apakah linear? Gitu ya, itu ada diskusinya. Harus ngecek dulu linearity-nya. Apa syarat itu linear gitu. Ya. Tapi ini nanti kita akan menggunakan konstruksi ini di NN begitu. Ya, bahwa data yang pada tabel ini, fitur-fitur ini bisa juga berangkat dari image gitu ya, image yang piksel-piksel ya, piksel-piksel itu yang kemudian kita cari bobot-bobotnya begitu ya, beta 0, beta 1, beta 2. Kalau di notasi NN itu W pakai weight ya. Ya. Nah, kemudian si Y adalah mungkin informasi yang kita kehendaki. Baik. So, untuk sementara seperti ini. Dan saya mencomot ya bagaimana least square menuliskan metode ini, atau ada mean square error. R ini dari kata regression, R untuk sebagai fungsi beta. Ya, betanya ini tidak tahu, begitu toh? Ya, betanya tidak tahu. Dan N itu banyaknya baris, sedangkan P itu banyaknya fiturnya. P di sini ya. Jadi dalam regresi maka singkat ceritanya bahwa beta itu bisa diperoleh ya, ini kita minimumkan kita menggunakan notasi derivatif terhadap R terhadap masing-masing beta begitu, nanti kita peroleh ya dengan hasil seperti ini bahwa beta yang meminimalkan error adalah ini ya, bahwa A sama dengan Z transpose Z. Z-nya yang mana? Z-nya adalah matriks ini ya, Z-nya begitu ya, si A adalah Z transpose Z karena ini tidak persegi begitu, sehingga perlu kita transpose ya, kemudian kita kenakan inverse. Jadi asumsinya jelas bahwa inversnya harus ada supaya beta ini terbentuk dengan baik. Harapannya mahasiswa di kepalanya adalah
data yang sangat banyak karena kita berurusan dengan big data, maka kita akan punya kolom-kolom yang banyak begitu kalau dalam regresi ini, di mana mungkin salah satu kolom seperti yang lalu mahasiswa kerjakan merupakan fitur outputnya atau sebagai variabel yang kita targetkan atau sebagai variabel target ya, sehingga sebagai fungsi linear dari fitur-fitur yang lain yang sekian banyak ya. Dan hal itu menyebabkan penetapan beta ini nggak gampang, kompleksitas ya, tidak mudah. Dan seringkali terjadi ya, banyaknya fitur itu justru jauh lebih banyak daripada, atau P-nya lebih banyak daripada banyaknya baris, banyaknya observasi gitu ya. Misalnya mungkin di punyanya Yosia, kalau saya lihat tabelnya begitu, barisnya misalnya kalau 200 begitu, tetapi untuk setiap baris itu punya informasi yang sangat banyak, mungkin sampai ratusan atau ribuan, misal begitu. Nah, maka situasi seperti itu cukup sulit ya, sehingga kemudian maka datanglah neural network yang seolah mungkin lebih sulit, tetapi ternyata mempermudah dan lebih teliti, begitu ya. So, bagaimana NN menuliskan prosedur ini? Nah, mari kita masuk ya, sebelum NN menuliskan prosedur. Nah, kalau ingin lengkap, ya ini ya, saya cut and paste dari diktat saya. Ya, penulisan mean square errornya secara vektor matriks. Ya, kita janjian bahwa kalau nulis vektor pakai tanda panah, kalau nulis matriks itu pakai huruf besar. Jadi kalau kita sebenarnya vektor dan matriks, kalau orang SMP, sekolah SMP itu, oh vektor itu punya nilai arah dan punya nilai. Menurut saya di sini ya hanya daftar bilangan aja kalau vektor. Ya, karena kita sudah nggak bisa menjelaskan tentang arahnya, karena daftar bilangan yang sangat banyak dalam satu kolom. Sedangkan matriks ya daftar bilangan, ya terdiri dari sekian kolom dan sekian baris begitu, supaya kita memanggilnya mudah dalam tabel tersebut, gitu ya. Jadi datangnya notasi matriks itu gara-gara ada tabel. Ya, tabel itu datangnya dari berbagai kolom-kolom atau berbagai baris, tetapi saya menggunakan notasi vektor yang tanpa transpose, itu artinya adalah penulisan komponen wise-nya per komponennya itu adalah ke bawah ya, sehingga satu kolom gitu. Si Y ini Y1, Y2. Jadi kalau ingin menuliskan Y dalam bentuk baris maka ditranspos ya. Nah, perkalian antara vektor dan matriks supaya bermakna hasilnya, maka perlu ada notasi yang disepakati bersama. Ya. Misal ya, kalau di sini ada perkalian kuadrat per komponen wise begitu, dan ini kita beri dalam bentuk vektor matriks ini dalam notasi norm, jadi ada garis double gitu ya. Ya, kemarin kita baca dengan punyanya Yosia misalnya ya, oh double itu maknanya apa, di tulisan di sana harus diikuti. Kalau tidak double apa, begitu ya. Jadi ini menunjukkan kuadrat jarak antara Y dengan main Z beta ya. Kalau di sini Z ini datangnya dari data, Y juga datangnya dari data, beta ini yang tidak ada, yaitu dari beta 0 sampai beta P ya. Dan karena ini anggaplah X vektor, ini karena ini vektor semuanya, selisih masing-masing menghasilkan vektor. Matriks Z dikalikan beta, hasilnya vektor, kemudian Y ini mengurangkan, jadi selisih antara mereka.
yang ditulis dalam bentuk skalar hasilnya itu adalah vektor kali vektor yang dengan dot. Karena bentuknya skalar ini di sini. Yaitu si R beta ini skalar. Skalar itu apa? Ya single value, real value. Ya. Nah, kemudian kita kalikan per komponen wise. Ini Y dot Y min 2Y dot Z beta. Ini tinggal ngalikan biasa ya. Y kalikan Y. Kemudian Y kalikan min Z beta. Kemudian Y kalikan min Z beta. Jadi ada 2 min 2 Y dot Z beta. Dotnya ini datang supaya bunyi, begitu ya. Kemudian di sini Z beta kali Z beta, kita tidak menulis Z beta kuadrat, tetapi dalam bentuk dot. Karena kalau Z beta kuadrat tidak bunyi secara matematik, tidak bermakna secara matematika. Nah, untuk mencari minimum maka harus diturunkan si R ini masing-masing kepada masing-masing variabel di sini ya. Si beta ini sebagai variabel dalam fungsi R karena dia nggak tahu ya. Karena mahasiswa berarti turunkan terhadap X. Nah, ini sekarang si X-nya itu beta 0, beta 1, beta P. Sehingga ini ingat kalkulus ubah banyak. Dan itu masing-masing harus 0. Dan karena menuliskan turunan terhadap masing-masing sehingga ini bacanya adalah do. Partial derivative R with respect to beta 0. Ya, nih ya. Partial derivative R with respect to beta 1 up to partial derivative R with respect to beta P. Karena ini vektor, maka karena saya nulis dalam bentuk baris, maka ini dikasih tanda transpose. Dan nabla ini dibaca, notasi nabla ini adalah gradien R. Nah ya, jadi kalau tadi ada notasi grad tetapi skalar, gradien skalar yaitu M, maka di sini adalah notasi grad untuk vektor. Ya, sehingga dengan notasi nabla, kemudian yang sama artinya dengan menurunkan mereka ini terhadap siapa? Beta. Ya. Maaf lampu mati. Oh ya. Nah, jadi si turunan masing-masing ini kita tahu ini skalar kalau diturunkan ya. Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 kalau digambar itu adalah garis horizontal yang memotong sumbu XY, sumbu Y di 2 ya, horizontal dengan tidak miring. Ya, kenapa tidak miring? Karena horizontal, jadi kemiringan itu diukur dari kemiringan garis dengan garis horizontal. Tidak membentuk sudut terhadap garis horizontal karena dia mepet dengan garis horizontal. Sehingga jelas 0. Jadi turunan dia 0. Gitu. Turunan yang ini gimana Bu terhadap beta? Oh, turunan dari AX ya, toh. Turunkan terhadap X maka adalah A. Tulis saja A-nya. Min 2Y Z. Ya, min 2Y Z. Nah, tetapi secara vektor itu yang betul min 2 Z transpos Y. Gitu ya. Nah, kalau tidak percaya silahkan ya tulis dimensinya masing-masing. Oh, Y itu adalah N kali 1 misalnya gitu. Beta adalah vektor berukuran yaitu beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta P berarti vektor yang berukuran P plus 1 kali 1. Ya, kenapa kali 1? Karena vektor satu kolom gitu ya. Oke, saya tidak ingin detail-detail terhadap hal ini karena semoga mahasiswa bisa menyesuaikan ya. Ya, jadi demikian pula yang di sini ya, Z beta kali Z beta ini seperti nurunkan AX kuadrat gitu ya. AX kuadrat adalah turunannya 2AX ya, bisa ketik turunan AX kuadrat. Nah, ChatGPT. Terus alasannya kenapa? Nanti dia nerangkan. Nah, Nah, si A-nya itu adalah siapa? Yaitu ya Z dengan Z. Terus supaya bunyi
Z transpose Z gitu kan ya. Terus di sini masih ada beta 1 jadi 2 sekian beta ya. Dan harus hasilnya vektor. Jadi 0 0 vektor ya. Jadi kalau mahasiswa nulis apa? 0, nolnya dia nolnya enggak jelas. Ini 0 matriks kah? 0 vektor kah? 0 skalar kah? Terus dosennya suruh mikir sendiri. Sebelahnya adalah skalar ya. Kalau di sini kalau untuk masing-masing komponen harus 0. Ya, terhadap masing-masing variabel harus sama dengan 0. Nah, itu ini nolnya 0 skalar gitu ya. Diperoleh ya, ini kita sederhanakan jadinya seperti ini, bawa ke kiri kanan begitu. Jadi untuk mendapatkan beta kita harus menyelesaikan ini. Yang kemudian ini adalah yang saya sebut tadi. Ya, jadi ini di pertemuan Big Data Analysis juga saya singgung, sehingga kita akan bawa ini ke NN. Wah, keren ya. NN yang jadi masalah mana? Betanya, ya toh. Terus, bagaimana itu dikembangkan? Let us go to the first NN, the simplest one. Sementara sebelum saya melanjutkan, adakah pertanyaan supaya saya tidak bicara sendiri terhadap hasil tadi? Stop presenting. Saya cek ya. Ceknya adalah, walah Frankie ora ono kah? Mbak Tiara jelas nggak ya Mbak? Ada Bu, saya baru datang tuh. Oh ada ya Frankie. Lampu mati tadi Bu. Oh yang lampu mati tadi Frankie. Ya, Oke. makanya saya mau nanya. Oh gitu kah? Boleh silahkan. Sekarang udah bisa. Iya. Silahkan. Bu, apa kaitannya persamaan tadi dengan NN itu gimana? Lah, lah ini nanti masuk halaman ke berikutnya. Oh. Ya, sabar ya. Iya. Oke, Mbak Tiara jelas nggak ya yang ini? Karena Tiara di daerah S1 tapi excellent student, sekarang ambil topik S2. Saya tanya dulu, regresi linear, multivariabel, cukup jelas enggak Mbak? Halo Mbak Tiara? Oh enggak join. Atau join tapi sedang ngelihat kemana, ya toh? Misela, jelas ya? Sedikit Bu, lumayan. Lumayan. Kalau lumayan itu nggak mantap ya. Mungkin nanti dengan jalannya ke depan berikutnya bisa jelas ya, karena saya kembali ke regresi linear tapi versi NN. Mas Setia jelas nggak ya? Oh jelas Bu. Baik, terima kasih. Lea? Kemudian Mbak Ratu, karena Mbak Ratu dan Devina kan dari kimia ya. Semoga bisa paham. Itu, halo, suaranya mana Mbak Ratu? Halo Bu, jelas Bu. Ya. Baik, terus si Devina? Ya lumayan Bu. Lumayan, oke, lumayan. Baik, kita mulai ke NN ya, Frankie, sabar. Iya Bu, maaf telat lampu mati soal. Nggak apa-apa. Jadi kalau mau mengikuti yang pas di sini ya bisa aja gitu. Jadi kalau pas di sini sebetulnya mulai dari sini ya. NN-nya kita mulai yuk dari sini. Nah, gara-gara saya melihat mungkin teman-teman mungkin notasi matematikanya mungkin ada yang belum loading lagi karena ada liburan, karena bukan bidang yang digeluti terus-menerus seperti saya sudah 25 tahun lebih, maka mungkin perlu saya ulang gitu ya. Nah, so the first one's construction ya adalah kita tadi menuju Y sama dengan MX plus B.
Nah, ini ide yang menarik ya. MX plus B itu dipandang sebagai, ini ada informasi X ya, X taruh sini ya di bulatan ini. Nah, si B itu pengalinya 1. Nah, taruh sini. Ya toh? Betul toh? Betul. Ya, di mana bobot untuk mendapatkan Y sebagai output itu adalah si M dan B dari informasi X dan 1. Ya, ini cara bacanya orang NN. Ya, jadi kalau apa itu regresi linier atau bagaimana notasi regresi linier versi NN yang paling sederhana, yaitu ini. Seperti itu, bahwa Y sama dengan MX plus B, dan di sini dipandang sebagai ada neuron 2, begitu ya. 2 yang kemudian di mana kita sebut isinya yang pertama adalah X, yang kedua adalah si 1, dan bobot pengalinya adalah untuk 1 adalah B, si X adalah M. Dan operator penghubung mereka untuk mendapatkan output adalah sigma. Ya. Yang kemudian untuk menuju ke generalisasi yang lebih luas, maka diperumum ya, ini kan nggak enak ya, ada M, ada B, begitu. Ya, nanti ada Y1, Y2, dan seterusnya. Yang kemudian ini diberi notasi, si X ini X1, si 1 ini X0. Gitu. Dan bobotnya M ini ditulis W10, ya. Di sini bobotnya W00, ya. W00, dan penghubung antar mereka atau perkalian antara X1 dengan W10 itu hasilnya diberi nama U10. Ya, kemudian antara X0 dengan W00 itu U00. Dan secara sama kemudian Y ini diberi notasi V0. Nah, sekilas maka 0 yang kedua ini sepertinya nggak bermakna ya. Nah, ini tadi idenya karena nanti akan diperluas lagi ini ya. Kenapa ada indeks kedua gitu. Jadi apa hubungannya dengan NN atau cara nulisnya itu di sini ya, Renggi. Jadi konstruksi yang paling sederhana itu seperti ini. Yang menjadi masalah tadi adalah bagaimana mencari M gradien, dan B ini sekarang disebut bias. Secara neural network atau NN, maka si B tadi atau dari kalkulus disebut intercept, dalam NN itu sebagai bias. Ya, seharusnya Y sama dengan MX aja lah gitu ya, tetapi ada informasi yang membuat bias gitu, itu maksudnya. Ya, sehingga ini lebih diberi dinamakan bias gitu. Ya, ini notasi yang kemudian ditulis. Dan selanjutnya ya, jadi ini Y sama dengan WX plus B. Gitu ya. Y sama dengan WX plus B. Ini konstruksi yang paling sederhana. Ini juga dari penggalan YouTube, courses in neural network 3 jaman. Jadi boleh merujuk ke sana, tapi in English supaya bisa lebih tajam begitu, bisa diulang-ulang ya. Dan saya tulis secara bertahap. Tadinya saya ingin bagaimana kalau ada 2 X1 dan X2 gitu ya. Nah, jadi konstruksi X0 itu datangnya dari tadi ya, karena ada si B tadi. Sehingga X0 ini adalah 1 gitu ya. Nah, supaya lebih tajam tentang regresi linier versi NN, maka saya langsung memperkenalkan di sini ya. Ini tambahan dari diktatnya Pak Surya yang sudah saya share, yang mungkin mahasiswa sudah bisa lihat sekilas begitu, bahwa untuk output ini
itu tidak selamanya kita langsung dapatkan output gitu ya, bahwa Y sama dengan MX plus C ya. Tetapi untuk itu tadi menjelaskan kompleksitasnya atau informasi supaya mendapatkan lebih teliti, ternyata fungsi saraf itu kemudian kita representasikan dalam fungsi aktivasi ya, gitu ya. Jantungnya di sini. Jadi ada fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini banyak, macam-macam. Tapi yang sering dikenal ada fungsi sigmoid, relu, terus ada alasannya gitu ya. Hiperbolik, jadi nanti di lembar-lembar berikutnya saya menyinggung apa itu sigmoid, apa itu hiperbolik. Dan mungkin ada lagi yang lain, ya, ada lagi yang lain. Dan mungkin dari keperluannya, dia bisa memberikan informasi kenapa sih sigmoid ini menjadi penting. Ya, namanya sigmoid, bentuknya S, nilainya bervariasi dari 0,1 berapapun nilai X. Begitu. Ya, jadi kenapa dia terkenal. Begitu, sekalipun bentuknya sederhana sekali nih. Nah, ini ya. Di bawah, paling bawah, FA sama dengan 1/1 plus E eksponen min A. Ya, kalau si A ini bisa yaitu si V0 ini kalau di kasus kita. Ya, si V0 ini. Jadi si Y itu hasil dari pemetaan V0 dengan fungsi aktivasi. Jadi saya senang bahwa bagaimana teori di dalam hal ini secara matematis membahasakan saraf tadi ya, saraf, kompleksitas saraf itu dengan fungsi aktivasi atau fungsi sigmoid. Dan kalau makin kompleks, sigmoidnya itu dipakai banyak sekali. Atau ditambah lagi di sini layer-layer sebelum menuju ke outputnya. Ya. Atau menggabungkan berbagai fungsi aktivasinya. Sehingga itu menjadi diskusi yang menarik secara matematik. Jadi ini syarat dengan matematik. Syarat itu padat dengan matematik ya. Oke. Nah, jadi ini kenapa saya masuk ke regresi biasa tanpa NN itu adalah ekspresi ini. Bahwa tadi kita semula punya R, ya R beta tadi, atau kita beri nama mean square error, yaitu sigma YI min YI data. D-nya ini data. Ya. Terus ada 1/n itu juga boleh ada, boleh tidak. Tapi seringkali kalau orang fisika itu semacam perataan ya, perataan bahwa 1/n ini untuk kan tambahan faktor ya, masing-masing kali 1/n loh ini maksudnya. Gitu. Ya, penambahan faktor. Bahkan kalau di NN, maka MSE ini disebut loss function, ya, loss function. Ada yang menyebut cost function. Antara cost function dan loss function sebetulnya agak berbeda, tetapi untuk sementara kita fokus ke sini ya. Kalau diterjemahkan kok loss function, fungsi kehilangan. Fungsi kehilangan. Jadi ada filosofinya gitu ya, mungkin bisa lihat ya. Yaitu di sini deviasi yang diekspresikan dengan loss ini tadi, bahwa antara data dengan model ya, model saya lupa model yang YI ini yang model, YID itu yang data. Jadi kita tahu bahwa YI itu sebagai pemetaan dari fungsi sigmoid,
Dan fungsi sigmoid ini dinotasikan di sini pakai tanda sigma. Ya. Dan kemudian di buku digunakan juga bahwa XIW plus B, ya, untuk setiap XIW plus B itu diberi notasi ZI gitu. Sehingga kita tulis bahwa loss function itu seperti ini. Nah, kenapa ada setengah? Nah, setengah ini untuk langsung supaya mengcancel si 2 ini ya. Ketika kita melakukan turunan yang tadi di atas kan ada turunkan terhadap masing-masing variabel, dalam hal ini turunkan terhadap si W dan si B. Begitu. Itu ada angka 2 di sini. Jadi ngapain ya? Karena toh turunan L terhadap masing-masing itu adalah kemudian dinolkan begitu, terus ada 2-nya, jadi tidak perlu, supaya tidak perlu ada 2 maka ini kali setengah. Itu secara prinsipil tidak merubah error ya. Dan yang menarik adalah mean square error ini berbentuk kuadratik ya, kuadratik. Nah, bentuk kuadratik ini itu secara satu dimensi, dalam hal ini Y sama dengan mx kuadrat plus C plus CX plus D ya, atau lebih umum lagi boleh ya. Nah, itu bentuknya parabolik, secara geometri parabolik ya. Nah, untuk parabolik ini secara optimasi maka dia dipandang sebagai fungsi konveks ya, fungsi konveks. Konveks itu artinya punya minimum. Artinya kita punya nilai W dan B pasti bisa dicari. Berapa I dengan datanya XI dan YI data masing-masing. W-nya itu bisa dicari yang terbaik. Yang meminimumkan deviasinya ini. Yang meminimumkan L. Ya, diminimumkan. Ya. Nah, jadi secara geometris ditunjukkan di sini ya. Ini contoh sederhana yang saya potong dari tempat lain begitu tanpa saya plug in data-data di sini. Apakah nanti akan terlihat sangat parabolik seperti ini? Tidak. Mungkin data XI dan YID itu hanya secuplik dari bentuk ini gitu ya. Mungkin kalau sudah punya gambar ini secuplik aja karena datanya hanya di rentang XI YI yang diberikan. Begitu ya. Tapi kita asumsinya memenuhi ini. Kalau gambar seperti ini kita tahu ini kan ya, bentuk klasik itu W star dan B starnya itu 0,0, yaitu nilai W yang optimal dan B yang optimal yang meminimumkan L. Jadi L itu digambar bentuknya permukaan seperti ini kalau dalam gambarnya dalam W dan B ya, karena ada 2 variabel W dan B. Nah, masalahnya adalah ya tidak bisa diperoleh secara secara manual. Yang kemudian diupdate ya, diupdate dan digunakan metode numerik. Nah, saya langsung masuk dulu untuk kenalan metode numeriknya, yaitu yang disebut gradient descent yang meminimumkan L. Maka akan diperoleh konstruksi W dan B yang diupdate oleh algoritma gradient descent ini ya, bahwa W pada iterasi dalam bahasa numerik itu iterasi yang ke J plus 1 sama dengan yang sebelumnya yang ke J ditambah koreksinya ya. Jadi di buku-buku ini ada plus lambda do L do W, di mana lambda ini disebut learning rate ya, tambah koreksinya ini gitu ya. Nah, harapannya ya kalau itu berhenti prosesnya, yaitu WJ plus 1 kan mestinya sama dengan WJ suatu saat nanti ya. Jadi kita punya terhadap berbagai epoch nanti ketemu WJ plus 1 dan
WC. Nah, ini supaya enggak ngeri ini. So, nah ini diupdate dengan namanya learning rate. Kita perhatikan ya. Ini orang matematik caranya bagaimana turunan atau perubahan L terhadap W dan perubahan L terhadap B berkontribusi terhadap perolehan W dan B untuk mendapatkan yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Sehingga diberi parameter tambahan yang disebut learning rate yang nantinya akan muncul pada penggunaan NN, nanti ada istilah learning rate. So, jadi ini datangnya dari konstruksi numeriknya. Ya. Mahasiswa bisa membuat buku kerja ketika kuliah dengan mendaftar nama-nama kata kunci saja gitu ya. Kalau belajar digital itu kan mencatat lagi sudah enggak lazim, tapi mencatat kata kunci saya kira cukup masuk akal supaya terlihat saya bicara apa. Nah, iterasinya menurut NN atau di data science ini kita sebutnya sebagai epoch gitu ya. Kita nggak akan lihat kata epoch ini di metode numerik klasik ya. Saya baru lihatnya di NN atau di metode-metode yang muncul di data science ya. So, jadi kita punya kata kunci apa tadi? Ada input layer, hidden layer, kemudian ada fungsi aktivasi, ada fungsi sigmoid sebagai salah satu jenis fungsi aktivasi. Kemudian ada gradient descent, kemudian ada learning rate dan epoch. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah setelah kita asumsikan modelnya seperti ini, ya, update-nya W dan update-nya B, bagaimana mendapatkan perubahan L terhadap W dan perubahan L terhadap B. Sampai di sini yang paling jauh, Frankie jelas. Ya, lumayan jelas istilah-istilahnya sih, Bu. Ya, nanti dilihat ulang pasti paham jelas mengenai persamaan yang tadi, studi dan lain-lain. Ya. Jadi ini biasa yang teman-teman bisa memahami ya. Jadi tadi kita berangkat dari sini ya, Y sama dengan MX plus B. Kalau dari regresi, oke, set kita ketemu si M-nya itu yang ini nih. Nah ini nih, tuh ini kan. Bu, nanti beda nggak ketemunya bobot-bobotnya? Bobotnya nanti jadi banyak kalau kita ingin itu ya, kalau ada per layer mau dibahas bobotnya boleh. Ini bisa beberapa layer. Sementara kita cukup satu layer. Dan bagaimana si M dan B ini baru akan kita cari. Baru akan kita cari. Ya. Dan tidak untuk W dan B atau weight and bias. Jadi setiap ekspresi angka-angka yang muncul, nah setengah tadi dari mana, ini untuk memudahkan pada waktu nanti turunan tidak perlu ada pengali dua. Sebetulnya ya dari teori optimasi ada yang namanya energy functional gitu ya. Jadi ada kata setengah itu datangnya dari sana, tapi secara kalkulus mudahnya ini nanti kalau diturunkan L terhadap Y dan terhadap Y, si dua ini akan muncul dan akan saling cancel gitu ya. Jadi ya kenapa ada setengah. Jadi tidak merubah nilai ya sehingga kita pasang setengah di situ. Jadi kalau nggak ada setengah boleh sama aja ya. So mari kita cermati siapa itu do L do W, dalam bahasa Indonesia bacanya do DHO tapi D-nya tidak tajam. Mungkin karena dulu
ahlinya matematika adalah orang Jawa, jadi dibacanya do. Tapi kalau bahasa Inggris paling rumit ini ya. Partial derivative L with respect to W. Ya, gitu toh. Partial derivative L with respect to B. Nah, ya. So, kalau per komponen wise, ini kita menggunakan aturan rantai, namanya dalam kalkulus, ya, dalam matematika, aturan rantai, ya. Misalnya Y sama dengan sin 2x gitu, ya. Apalannya, rumusnya kita itu Y sama dengan sin X. Nggak ada itu Y sama dengan sin 2x. Maka turunan Y terhadap 2x dicari dulu. Baru terhadap si sin 2x gitu ya. Jadi kita tahu turunan sin X itu ya cos X. Tapi kalau sin 2x berarti cos 2x masih belum selesai. 2x diturunkan terhadap X, yaitu si 2. Jadi 2 cos 2x. Gitu ya. Itu contohnya. Nah, di situ penggunaan aturan rantai. Bahwa si L ini kalau kita jentrek atau ditulis dalamnya bahwa Y tadi adalah fungsi aktivasi sigmoid, begitu ya. Anggaplah ini XIW plus B. Jadi ini bukan sigma kali ZI, bukan ya. Bukan sigma kali XIW plus B, bukan ya. Tetapi sigma fungsi ini. Gitu ya bacanya. Di mana si sigma itu ini. Ya, itu ini. Ya, sigmanya itu adalah apa tadi? Sigma ini F, ya. Ini Z, ya, 1/1 plus eksponen min A. Nah, karena A-nya tadi adalah XIW, jadi E-nya ini XIW, gitu ya, si A-nya. Eksponen XIW, mana ini kursorku? Oh, ini. Nah, ini. So, jadi fungsi dari ini, atau ya sigma fungsi dari ini. Bukan sigma kali ya. Itu ya. Ini penting ini, karena sudah ada penambahan seperti ini, nanti kita bacanya, oh sigma dikali sekian, sigma dikali. Itu akhirnya di mana? Di TikTok itu atau di Facebook kadang-kadang ada semacam itu ya. Apa namanya? Kelihatannya benar tapi salah gitu ya. Benar tapi salah ya. So, semoga ini bisa dipahami. Karena kita biasanya sigma ZI, sementara ZI ini dalam jumlahan. Ya. Dalam jumlahan. Wah, ini kalau nanti dijentrek lagi itu tadi tambah mumet. Maka bentuk paraboliknya nanti tidak terlihat ya. Jadi karena udah mumet lagi nih di dalamnya. Semoga tidak masalah. Kita akan menuju ke konstruksi L, turunan L atau perubahan L terhadap W dan perubahan L terhadap B yang berkontribusi terhadap pencarian si W yang optimal. Ya. Jadi ini sebisa mungkin WJ plus 1 itu sama dengan WJ dengan koreksinya. Nah, koreksinya ini gitu ya. Caranya baca gitu ya. Oh, BJ plus 1 adalah BJ yang sebelumnya plus koreksinya. Idealnya kalau mereka dalam epoch yang berturutan, yaitu yang ke-1 ke-2, ya toh, ternyata dekat. Itu idenya begitu. Kalau dekat sekali, selisihnya dekat. So berarti kita nggak perlu laku iterate gitu. Karena ini koreksi, ya koreksi. Nah, koreksinya sampai mereka cukup dekat gitu idenya. Ya, so karena tidak ada perfeksionis dalam numerik, yang ada hanyalah realita ya. Jadi ada error. Ya, gitu ya. Errornya diminimumkan. Jadi sedikit-sedikit difilosofikan kuliahnya. Jadi kalau sudah ngerti lari ke filosofis akan menjadi mudah. Ya, menjadi mudah.
Itu di S3 seperti itu nanti kalau pengen S3 ya. Makanya ada yang terus larinya ke filosofi gitu kan. Nah, si L kalau jentrek lagi seperti ini, tak ulang ya. Nah, kan nggak bisa nih langsung W nih. Ya, karena ada si YI. YI ini memuat Z. Z ini memuat W, gitu ya. Jadi, do L do Y, do YI, do ZI, do ZI, do W. Ya, ini per masing-masing. Masing-masing kita jumlah. Nah, gitu toh. Nah, lompatannya ini yang agak ngeri ya toh. Agak ngerinya ada seperti ini. Kok hasilnya begini ya? Do ZI, do W. Do YI, YI, do ZI. Ini ZI ya. YI adalah sigma ZI. YI adalah sigma ZI. Ya toh? Gitu. Turunkan terhadap ZI. Nah, kok ketemunya seperti ini? Di sini juga gitu. Nah, mari kita cermati kenapa begitu di diktatnya Pak Surya. Ini adalah matematik. Ini terlalu kecil, saya perbesar. Nah, ini contohnya ya. Stop kalkulus sederhana. Ya, sigma Z sama dengan 1/1 plus eksponen min Z. Nanti ada gambarnya ya. Turunan sigma terhadap Z itu adalah, jadi ini adalah merujuk ke aturan main matematika yang mana, yaitu U pangkat min 1. Saya lupa nuliskan ya, berarti saya tulis aja supaya lebih readable ya. Daripada saya nulis 2 kali, diperbesar dulu, terus tak geser. Matematika yang mana nih? Matematika yang mana? Oh, langsung aja ke sini daripada saya ngetik ya. U pangkat N turunannya. Oh, images. Ada nggak kalau dalam bahasa Indonesia? Turunannya. Ya. UN derivatif. Kenapa ada istilah U di sini? U besar. Nah, UN enak kan? Nah, ini toh. Mesti makanya pakai bahasa Inggris saja, udah hidupmu pakai bahasa Inggris. Nah, ini UN. Nah, ada U, ada dari, nah ini dia yang aku cari. Nah, daripada saya ngetik-ngetik, kita ingat kalau XN diturunkan, nah, itu sama dengan itu. Ini pengingat aja ya. Yaitu N, X, N min 1. Karena ini diturunkan terhadap X, terhadap X. Terhadap X. Si X pangkat N. Nah, sedangkan ini, kalau ditulis, ternyata belum nyambung juga ya. Sedangkan ini, kenapa kok larinya ke bentuk umum itu? Ya, saya kalau ngajarin, itu tadi jam terbang ya. Yaitu bentuknya menjadi U pangkat ya, desain U pangkat U fungsi Z gitu, pangkat min 1 atau pangkat N. N-nya itu min 1. Alah. Gitu. Ya. Nah, ini susah bacanya, susah Bu. Nah, ini ditaruh kurungan biar nggak lari. Yang di min 1 adalah si UZ ini. Jadi supaya setara dengan ini.
masalahnya sekarang ini bukan Z, tetapi U sebagai fungsi Z. Gitu ya. U-nya siapa? Nah, U-nya itu adalah 1 min pangkat min Z. Gitu si U. Kalau langsung Z saja diturunkan terhadap Z, oke, beres, ya kan? Yaitu Z pangkat min 1 adalah ngikutin ini. Yaitu min 1, Z pangkat min 1, min 1, min 2. Gitu ya. Nah, si U ini, nah sehingga ini pakai aturan rantai. Aturan rantai. Ya, aturan rantainya adalah bahwa doset, ini saya karena langsung pakai aturan rantai ngomong doset do sigma doset itu adalah do sigma terhadap U dulu gitu. Do sigma terhadap U dulu ya, biar nyampe terhadap U dulu. Karena apa? Karena yang bentuk umum itu adalah si U gitu. Ya, si U. Nah, barulah karena kan harus dalam do U do Z kita kalikan, kalinya skalar yaitu do U do Z. Nah, ini kalau tak coret saya kalikan secara skalar, itu operator ini sudah benar ya. Jadi rantai itu menyederhanakan. Nah, ya. Oke, clear ya. Nah, sehingga kita ingin menyusun tadi apa tujuannya? Do Z do theta. Bu, tadi enggak do Z do theta loh. Adanya do L do W do L do B ya. Nah, nanti di sini ada do apa tadi? Mana tadi? Do sigma ya. Sorry sigma ya. Sorry. Mana tadi? Sigma. Do sigma do Z. Nah, do sigma do Z. Do sigma do Z. Bacanya sigma ya ini ya. Fungsi sigma. Nah, fungsi sigma atau ini tadi si F aktivasi tadi. Ya. Nah, sigma Z. Jadi semua jantungnya yang untuk memperoleh tadi itu adalah turunan sigma terhadap Z itu apa? Gitu ya. Nah, sigma terhadap Z itu kita gunakan aturan rantai, ditulis sigma terhadap U kali do U terhadap Z. Ini kalau tak coret si UU atau saling membagi habis itu benar ya. Nah, do sigma do U ini saya tidak ingin jelas terlalu detail sebetulnya, tapi karena tadi ya lumayan itu ya harusnya mantap ya. Do sigma do U itu adalah min 1 ya. Saya nggak paksakan ya nanti, karena saya kalau disuruh belajar kimia ya sama, nggak bakalan nih bisa malah ya, nggak bisa kata lumayan wis 0 wis ya. Jadi kalian bisa mengikuti ini luar biasa. Do sigma do U kita tahu adalah mengikuti ini. Xn sama dengan, ini sama dengan ya, sama dengannya enggak kelihatan. N Xn min 1. Ya, do sigma do U berarti min 1 kali U. Sementara Z-nya tidak saya tulis ya. U1-nya juga tidak saya tulis. Karena U kali itu dan ini tinggal min 2. Ya. Jadi ini kali min 2. Kok elemen ya? Ini U min 2. Nah, ini dia kenapa ada min 2 di situ. Ya, Z-nya nggak saya tulis supaya enggak ngewo-ngewoi. Nah, do U do Z kita tahu ini kalau ada penjumlahan maka masing-masing kita turunkan. Yaitu si 1 diturunkan itu sama saja fungsi Y sama dengan 1 horizontal
diturunkan, ya enggak punya kemiringan gitu ya. Karena esensi turunan adalah mencari kemiringan fungsi itu terhadap horizontal. Jadi 1, 0. 0 turunannya terhadap Z. Ya. E pangkat min Z itu juga fungsi yang baru yang merujuk pada aturan main turunan E pangkat Z. E pangkat X derivatif images. Nah, ya. Derivatif images. E pangkat X itu adalah ini. Nah, loh Bu, tadi kan ada min satunya. Nah, ada min satunya berarti pakai apa? Aturan rantai lagi, ya. Oke, ini. E pangkat X diturunkan E pangkat X. Sehingga kalau E pangkat min X, berarti kalau diturunkan, ya, E pangkat min X, min X-nya diturunkan adalah min 1. Gitu ya. Jadi ini adalah min E pangkat itu. Min Z. Nah, gitu. Sehingga do sigma do Z adalah ini. Nanti Pak Surya nuntut apa? Tuliskan ini. Ya, gitu. Dalam Python ya misalnya untuk kalau ada satu neuron atau satu input, satu output. Nah, misalnya. Ya berarti dengan regresi linear. Istilahnya begitu. Yang disebut satu input itu dalam hal ini satu fiturnya sehingga punya a list of X, a list of Y misalnya begitu ya. Janjian begitu ya, karena nanti bingung ya. Single point nih soal. Nah, gitu ya. Karena saya juga terpikir gitu. Jadi bagi yang bukan matematik bisa jadi tersesat juga. Oke, so jadi do sigma do Z itu adalah min 1, 1 plus E min Z pangkat min 2, min E min Z. Min kali min D positif, sehingga min 1 kali min 1 positif. Ya, di Quora ada yang bertanya, min 1 kali min 1 kenapa positif? Nah, itu kelamaannya bahas. So, oke. So, kemudian ini 1/1 pangkat min 2. 1 plus E min Z pangkat min 2. Itu sama artinya 1/, ini pangkat 2. Ya, jadi kalau kita menulis apa tadi? Bukan di sini. Equation. Bukan di situ. Mana nih kok di sini? Saya pengennya di sini tuh, Nah, insert tag, kemudian insert equation. Ya. Nah, sebetulnya ini datang dibicarakan pada pengantar matematika. Angkatan baru diberi pengantar dan bayar. Saya tidak menentukan ya, tapi universitas langsung menetapkan ya, semua by pusat. Ya. Bayar tambahan 3,6 gitu kan. Jadi bersyukur tidak ada tambahan lagi untuk angkatan ini. Oke, so tadi ya menuliskan A pangkat min 2 atau ya A pangkat min 2. A itu bilangan apa saja ya. Atau itu sama atau A pangkat min N. Itu sama artinya dengan 1/, ya. Sama artinya dengan insert apa tadi? 1/, A pangkat N. Ya, A pangkat N. Jadi setengah itu sama aja 2 pangkat min 1 gitu ya. Alah, orang enak ya, pakai gini aja di copy. Karena ini 2. A pangkat, ya ini pakai ini. A pangkat N. Nah, so apapun itu A, seperti itu ya. Sehingga ini dasar matematik. Ya. Menurut saya kalau dikasih dasar-dasar tanpa tahu gunanya,
nyuwen-nyuweni gitu ya. Jadi kita pas ketemu kita recall gitu aja ya. So, jadi yang pangkat min 2 ini jadi sepersekian dengan sepersekian ini ya. Jadi kalau A kali A itu A pangkat 2 ya toh. Jadi si A kali A itu A pangkat 2 dan karena di bawah ditulis, kalau di atas A pangkat min 2. Dan tadi min sudah E pangkat min Z. Dan kita tahu bahwa ini adalah sigma Z, yaitu ini sigma Z, sigma Z. Sehingga ini adalah sigma Z E pangkat min Z kali E pangkat min Z. Tetapi sigma Z sendiri itu bisa ditulis dikali-kalikan jadinya ini. Karena saya tidak ingin ada E pangkat min Z ya. Dan ini orang matematik menulisnya it's a beautiful expression. Karena E pangkat min Z ini kemudian bisa kita ekspresikan dalam bentuk dalam sigma. Ya, kalau tadi sigma Z fungsi eksponen min Z, sekarang E pangkat min Z itu bisa mengekspresikan sigma Z. Ya, jadi ini kita tulis di sini. Kita tulis di sini E pangkat min Z itu adalah ini 1 min sigma Z per sigma Z. Ya. Nah, ini adalah sigma Z. Yang ini juga sigma Z. Jadi ada 2 kali sepersigma Z ya. Atau ini saya tulis saja begini ya. Supaya jelas. Supaya ada 2 kali sepersigma Z. Dan ini hanya E pangkat min Z saja. Begitu. Dan ini dihapus. Gitu ya. Jadi ini ini sigma Z, ini juga sigma Z dan E pangkat min Z ya. Karena hubungan ini. Jadi ini ya, karena ini ada sigma Z dan sementara E pangkat min Z itu adalah ini. Ayo kita pasang. Oke, kita pasang. Kita pasangkan. Ini tadi saya ngebut. Saya tulis di kurung saja, desain kurung bracket supaya kurungnya kotak aja supaya tidak bingungi. Begini ya. Nah itu. Ini dan yang ini adalah tadi siapa? Ini ya. Eksponen min Z. Ya, kita pasang dan ini sigma Z saling cancel sehingga menjadi sigma Z kali 1 min sigma Z. It's beautiful gitu ya. Jadi kita bisa meringkas. Lah, kan belum ada ini. Nah, jantungnya menjadi ini itu adalah penulisan tata tulis terhadap Z itu ya, nanti bisa dicermati lagi ulang kenapa loh kok bisa begitu. Jadi ini dasar-dasar matematikanya ya. Nah ternyata saya mencermatinya from Karn ya, bahwa jadi kembali tadi diskusi yang semula. Bahwa si W dan B ini perlu dicari. Perlu dicari dari mana atau mengapa untuk mendapatkan loss function yang minimum. Begitu ya. Di mana W dan B ini itu sebagai ekspresi dari hubungan linear yang di sini yaitu XIW plus B yang dimasukkan pada fungsi aktivasi sigma, yaitu fungsi sigmoid. Bu, kalau enggak sigmoid terus B. Ya, itu nanti kalau mau menurunkan itu secara lebih detail, saya cek di berbagai YouTube, di berbagai buku
nggak detail-detail banget gitu ya, yang neural network ini. Saya ingin ada yang menulis dengan sangat baik. Kemarin si Mbak Lena itu di papernya gitu. Nah, kemudian saya manfaatkan lagi untuk diperbaiki lagi ya. So, jadi apa tadi? Supaya tidak terlalu padat matematikanya, kalau ke halaman berikutnya saya recall dulu ulang. Ya, tadi ada kalau di regresi linear biasa kita tulis Y sama dengan MX plus B. Yang kita baca sebagai dalam NN sebagai X1 dan X0, di mana X0 adalah 1, X1-nya X, sehingga konstruksi dalam NN diekspresikan seperti ini. Kemudian datanglah NN itu dengan menambahkan kompleksitas regresi linear untuk mengekspresikan kompleksitas apa yang ada terjadi di jaringan otak tadi dengan menambahkan fungsi aktivasi ya, karena ini nanti bisa jadi aktivasinya macam-macam. Secara khusus kita fokus ke sigmoid. Kemudian kalau di regresi biasa kita bicara soal baiknya si M dan B yang diperoleh dengan meminimalkan mean square error atau kuadrat jarak ini ya, tetapi dalam versi NN ada istilah MSE juga. MSE-nya berapa? Tapi maksudnya itu adalah bagaimana bicara soal loss function. Ya, loss function ini diminimalkan begitu, dan ekspresi matematik minimal adalah diturunkan ya, diturunkan do L do W do L do B, yang do L do W do L do B ini dibahasakan secara numerik ya, numerik dalam gradient descent sedikit diedit. Sebetulnya do L turunan dalam bahasa numerik yang klasik seperti apa? Nah, ini dia. Saya derivatif numeric images. Nah, gitu ya. Kayak gampang. Nah, ini dia images numerik. Numeriknya mana nih? Nah, ini dia. Ya. Saya pengennya yang pakai indeks I dan itu apa? I plus 1. Maka saya pakai kata numerik. Ya, nih. Nah, ini ya. Forward derivatif dan backward derivatif. Mana sih yang pakai indeks? Kok enggak ada yang pakai indeks? Nah, ini orang numerik. Ini orang kalkulus semua yang kerja. Ini ya derivatif. Ya. Nah, ini ekspresi derivatif, lihat gambar-gambar aja nanti saya harap paham sendiri. Ya, saya enggak paksa tetapi ya kenalan aja gitu ya. Nah, ini ya. Oke. Mana ya supaya tuntas ya. Ini kalau makin tua tuh makinnya ngeruntut sing bener sing gitu. Nah, itu. Ya, ini misalnya pakai apa? Atau ini ya, enggak pakai ini tapi apa namanya itu? Sebentar. Derivatif Euler. Nah, Euler. Ye, nyaris Euler. Nah, nyaris Euler. Ada numerik. Nah, saya ingin hanya gambarnya. Lah, malah ada Euler equation yang pakai delta itu ya. Ini kok nggak ada ya? Ini dia. Ini ada nih. Nah, ini semacam inilah. Ya. Saya hapus kan. Malah kecil-kecilan.
escape sebentar. Nah, ini saya copy atau saya perbesar, nanti malah ini saya copy aja yang ini misal. Ya, ini pakai forward analogi ya. Analogi. Belajar dengan analogi itu bisa mempermudah salah satunya. Nah, ini analoginya seperti ini ya. Numeriknya YN plus 1 itu adalah WJ. Ya toh? Slideshow. Nah, ini YN plus 1 itu sama dengan YN plus delta T. Nah, ini saya potong aja di sini. Begitu ya. Jadi YN plus 1 bisa kita, ini idenya undo lagi. Ya malah hilang. Alah. Saya mau cepat Terakhir ya. Terakhir koreksinya itu kok seperti itu kayaknya nggak tuntas ya toh. Oh, jangan di situ tapi ditaruh di sini, diperbesar dulu. Nah, tapi maaf ini nggak terlalu kelihatan ya bagi teman-teman. Analogi. Jadi kalau kita bawa ke ruas kanan, YN plus 1 itu adalah WJ plus 1. Itu sama dengan YN plus delta T kali FTN plus 1 YN plus 1. Tapi YN plus 1-nya nggak ada nih. Baru dicari, di sebelah kanan ada YN plus 1. Nah, itu bisa kita ganti dengan YN atau ini FTN YN gitu ya. Itu analogi di sini. Jadi editnya itu kemudian dibicarakan. Editnya dia. Ya, editnya min lambda sekian. Tentunya ada teori yang lebih dalam, dia itu di gradient design. Tapi notasinya tentunya adalah mengupdate dari turunan seperti ini yang sederhana. Nah, kemudian diperolehlah gitu ya, diperolehlah ekspresi ini. Bahwa update-nya do L do B itu besarnya seperti ini. Gitu. Dan kemudian dari mana itu nanti do L do B kemudian kok seperti itu? Kita harus ingat turunan fungsi sigmoid. Itu apa? Yaitu ini. Sigmoid terhadap Z. Z itu apa? Tadi XI W XI plus B. Nah, kan kalau ditulis mengerikan ya. Jadi dianggap sebagai variabel aja Z itu ya, lupakan I-nya. Nah, nanti selanjutnya kita akan masuk ke konstruksi. Wah, ini kalau ada X2, X1, X0, bagaimana si L? Ya, bagaimana konstruksi si L? Bagaimana kalau ada dua output menjadi input di selanjutnya? Yang kemudian ini kita nanti ada, kenapa ada tambahan layer-layer gitu ya. Ya, karena di otak itu informasi tidak langsung otomatis gitu ya, ada tahapan. Nah, itu diekspresikan di sini. Dan jadi kalau diregresi itu seperti ini, kalau dalam notasi NN, regresi linear biasa, tapi kalau menggunakan fungsi aktivasi maka ada tambahan seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau ada pengembangan seperti di sini dan selanjutnya begitu, sehingga pertanyaannya bagaimana menyusun fungsi loss function untuk kasus 2 dimensi regresi dengan fungsi aktivasi sigmoid, kembangkan lagi bagaimana dengan fungsi hyperbolik, bagaimana dengan fungsi aktivasi yang lain, ReLU misalnya gitu ya. Nah, 2 dimensi regresi artinya ada 2 fitur yang digunakan untuk input dan 1 output. Ya. Nah, kemudian untuk mempermudah ya saya sendiri, saya ingin sedetail mungkin saya menuliskan begitu bahwa semula saya tahu regresi linear 2 variabel yang disebut bivariat ya, bivariat, yaitu 1 kolom Y
dan satu kolom X, ada 2 kolom X, yang kolom X yang pertama terdiri dari X11, X21, XN1, dan ada kolom berikutnya seperti ini XN2 yang diasumsikan linear, maka si beta 0 adalah W00, beta 1 ini W10, beta 2 adalah W20, yang secara vektor ini harusnya hasilnya vektor, ini kan vektor karena list. Nah, ini juga list W-nya. Jadi W00 pasti tanda vektor. Plus W10 dengan kalikan X, tetapi hasilnya harus vektor per komponen wise. Wah, ini tidak bisa ditulis hanya W10 kali X1 gitu misalnya ya. Nah, ini saya beri notasi seperti ini. Di buku yang lain atau di bukunya Pak Surya mungkin pakai dot yang lebih gede dengan diskusi, tapi kemudian saya beri definisi. Perkalian antar komponen vektor yang seletak dan menghasilkan vektor. Ya. Nah, jadi sedangkan epsilon ini itu dalam notasi NN kita tidak gunakan karena sudah diadopsi mungkin ya dengan si W00 ini gitu ya kalau cara mudah pemahaman saya. Nah, nanti di lengkap selanjutnya ini saya sedang coba mau menulis tapi belum selesai. Waktunya habis sehingga mahasiswa bisa nanti coba-coba nih kalau tak turunkan sistem persamaan linear jadinya seperti apa. Nah, ini fungsi logistik. Nah, di YouTube yang saya gunakan ini sebetulnya ada motion ya, bergerak gitu ya. Kalau dia ada klasifikasi sigmoid, maka artinya misalnya kalau batas ambangnya 0,5 untuk kategori A gitu ya, nilai hasil sigmoidnya kalau kurang dari 0,5 sebagai kategori A, lebih dari 0,5 kategori B, nanti kesimpulannya ke sana begitu ya. Kalau ada logistik yang 2 variabel yaitu X1, X2 ya, X0 datangnya dari beta tadi, beta 0, maka secara geometris kita akan punya permukaan begitu. Saya sedang coba gambar pakai Python, belum bisa. Kalau pakai MATLAB mungkin lebih mudah ya untuk mengekspresikan begitu. Nah, ini NN untuk N input, 2 output, kemudian 1 output. Bagaimana sketsa NN-nya, mahasiswa bisa paham mungkin untuk mengkonstruksi ini nantinya ya. Ini lanjutnya logistiknya 1 dengan layernya 2, inputnya 1 input ya. Logistik dengan 1 layer, 2 input, 1 output dan seterusnya ya. Nanti kita akan tambahkan ya. Anda ingin membuat sistem persamaan linearnya untuk yang di bawah, dan nanti kalau bagaimana dengan masalah yang timbul kenapa NN sedemikian rumit dalam satu perkuliahan, karena di situ nanti kita bermain data dan ada weight dan bias yang semuanya tadi dihitung secara numerik, sehingga nanti secara statistik ada distribution error begitu yang menyebabkan proses training tidak efisien, yang kemudian nanti ada normalisasi, diperkenalkan mini batch dalam normalisasi tersebut. Kemudian dalam algoritma juga ada regularization ya, regularize lagi errornya karena fungsi aktivasinya mungkin tadi tidak cocok dan seterusnya, sehingga ada dropout method ya. Ini belum dijelaskan. Jadi kenapa algoritmanya sedemikian rumit? Karena tadi kompleksitas otak itu ingin dijelaskan selengkap mungkin, seefisien mungkin, sedetail mungkin begitu ya. Untuk mengimitasi otak kita ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Slide-slide ini cukup banyak bisa, tapi saya belum menerjemahkan lebih user friendly, tempel-tempel dulu begitu ya. Silakan bisa lihat PDF-nya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu
saya tutup ini Zoom meetingnya. Barangkali ada sedikit komen the last few minutes, dipersilahkan. Berarti ini gini ya Bu, kalau secara garis besarnya itu kita harus meng-collect data apa namanya, inputnya apa, outputnya apa. Jadi ketika itu dilatih, nanti kita bisa dapat data prediknya ya. Betul. Jadi input apa, output apa itu kan kita punya. Ya. Ya. Terus, nah output dimodelkan dengan NN itu, dengan input yang diberikan itu model NN-nya seperti apa sih? Gitu. Nanti kita variasi macam-macam itu. Kemudian setelah itu diperoleh untuk memprediksi bisa. Begitu. Berarti Tujuannya, istilahnya kita harus punya standar benarnya dulu ya Bu? nah tadi yang saya sampaikan adalah NN untuk berbagai data itu tidak ada yang disebut benar itu yang bagaimana, karena ini modeling gitu ya. Tapi cukup masuk akal. Masuk akalnya dari mana? Loss function-nya tadi itu nanti akan kita gambar ya. Tadi kan kita hanya meminimumkan single value, tapi nanti dengan berbagai tambahan layer-layer atau modelnya tadi, nanti loss function-nya akan sebagai fungsi epoch. Oh, kalau 10 epoch dia loss function-nya menjadi nilainya adalah 0,10 ya, 0,1. Kalau sampai 20 epoch, oh ada 0,02 misalnya begitu. Oh, jadi neural network yang kita gunakan ini itu menyebabkan semakin baik epochnya semakin turun dengan semakin banyak semakin kecil loss function-nya gitu ya misalnya. Dan kita berharap loss function-nya itu akan mendekati 0, anggaplah begitu. Tetapi kan tidak mungkin, tergantung toleransi kita. Loss function-nya, oh saya pengennya ya oke lah 0,1 cukup ya sudah. Berarti itu model yang benar. Kita anggap benar. Benar in the sense of loss function-nya adalah sampai 0,1. Gitu. Berarti epoch itu kayak berapa kali kita istilahnya ngajarin sistem itu untuk mengenal kebenaran gitu ya. Misal dia diajarin 100 kali, 10 kali, 20 kali supaya errornya itu mendekati 0 gitu ya Bu. Ya, betul. Ya. Nah, kan datanya kalau makin kompleks seperti kemarin disaringkan oleh Denny kan makin ribet lagi NN yang dibentuk gitu. Makanya ada berbagai algoritma yang muncul begitu kan. Kalau punyanya Denny kan kompleksitas dari objeknya itu untuk diklasifikasi itu sangat tinggi ya, boleh dibilang gitu kan. Ada yang hampir mirip begitu. Padahal hampir mirip itu tidak sama dan harganya tidak sama. Nah, sehingga perlu ada pelatihan yang data yang cukup banyak dengan model yang ada maupun algoritmnya perlu dikembangkan begitu. Berarti spek isi berpengaruh ya Bu kalau kayak gitu, karena kan setiap banyak epoch otomatis prosesnya lama kan Bu? Iya betul, spek laptopnya. Itu dia begitu, komputernya. Iya, makanya banyak yang enggak mau pakai gambar ya, karena apa? Butuh gede ya. Speknya juga berpengaruh. Lama waktunya, ya toh. Bukan cuma telitinya, tapi waktunya juga. Seperti punya Denny itu butuh untuk mengklasifikasi hanya cukup tidak boleh lebih dari 1 menit. Untuk dimasukkan ke ke conveyor kan ininya walletnya. Cukup 1 menit dia harus langsung terklasifikasi dengan mungkin ya enggak sampai 1% kali ya. Harusnya menurut pengusahanya enggak boleh 1%, mungkin errornya cukup 0,1
1% atau 0,01%, misal gitu, dengan waktu 1 menit. Nah, itu ya kalau industri. Ya, sehingga algoritmanya harus dikembangkan begitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Jelas enggak? Jelas ya, Yus ya. The main idea kita di kuliah Iya, Bu. dengan berbagai algoritma itu, berbagai kasus, ya mungkin matematikanya yang saya ingin ya ada yang sangat detail matematikanya gitu. Untuk model yang klasik, regresi linear, cara menerjemahkan bagaimana tahap dengan tahap. Kalau untuk yang regresi bisa mengikuti yang di buku saya gitu ya. Ini baru kalau ada autoregresi bagaimana, belum ada. Kalau ada spasial regresi dengan NN bagaimana, time spatial juga bagaimana. Wah, itu keren. Dia punya Denny itu masih statis ya, datanya statis. Nah, kalau di kanker itu time dependent datanya. Image-nya itu karena ada perlakuan misalnya treatment dari kedokteran dan pengaruhnya itu kita harus lihat image-nya based on time. Nah, sangat menarik sehingga saya minta untuk ada yang ke sana kalau nanti S3. Jadi karena kesehatan itu adalah salah satu prioritas pemerintah gitu ya. Terkait dengan AI misalnya ya, yang topik kesehatan. Baik, ada lagi komen please? Jam 8 sudah, cukup lama. Kalau tidak, saya stop dulu recording.